Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, bersama kami. Kali ini kita kedatangan tamu motor Revo guys. Ya, di ankle slip loss. Ini setelah kita buka, kita periksa, ternyata sentriknya itu bermasalah guys. Kita sedang membukanya dulu. Kita periksa dahulu apakah benar sentriknya yang bermasalah. Oke guys, kita lanjut pembukaan dahulu. Pertama-tama kita buka handle gigi. Kita buka semua baut-baut bloknya guys. Secara perlahan kita periksa dahulu. Lepas. Apakah sentriknya lepas atau bagaimana guys? Ayo. Ternyata guys, setelah kita buka, kita periksa dari samping, ternyata rantainya sentrik ini lepas guys, nggak duduk ke gear dinamo. Terlihat jelas guys ya, tuh guys. Ternyata setelah kita periksa, benar ada kesalahan pada mesin. Ini sedang kita periksa gear sentrik ini. Saat di engkol dia tidak mau berputar. Nah, jadi hanya ke engkol seperti loss gitu guys. Setelah kita buka, kita periksa, ternyata benar guys. Jadi terlihat jelas guys ya. Setelah kita buka, rantai sentrik ini guys tidak numpang ke gear pompa oli guys. Jadi kita harus membukanya terlebih dahulu mur 14 pada magnet. Kita buka dulu mur 14 pada magnet. Oke guys, kita menggunakan tracker. Setelah kita buka murnya, kita cabut menggunakan tracker dengan cara perlahan. Ayo, magnetnya dicabut mas. Belum. Iya, sudah kita cabut guys. Selanjutnya kita buka gear starter. Ya, dahulu lanjut lagi buka pada gear piringan starter. Ternyata betul guys, sentriknya jatuh guys. Biasanya ini terjadi pada putaran tinggi guys. Dia sentriknya sudah kendor, sudah waktunya ganti namun tidak diganti guys. Jadi dia dapat mengakibatkan sentrik lepas pada gear sentriknya guys. Oke, saatnya kita pembukaan. Buka mas. Ambil. Iya mas. Dari sini. Iya. Ya, kita cabut perlahan. Ini kita kendorkan, cabut menggunakan kunci 10. 10T. Sana mas. Sana mas. Itu mas. Lalu setelah kita cabut, kita buka terlebih dahulu baut tengah, rolan sentri. Iya. Lalu kita cabut. Tarinya ke sini enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ini sayang. Ya. Cantik. Kita terlebih dahulu buka dahulu ini kunci 12. Kunci 12. 12T. Selanjutnya kita buka baut untuk sentriknya guys. Mama A.
cabut, Bapak udah punya bapak. kita lepaskan. Kita cabut sentriknya, kita akan menggantinya dengan yang baru guys. Angkat, angkat. Angkat kerjaan tim mirik. Video. Perkenalkan mirik tuh. Namanya apa? Terus aku nih cengkawin terus. Terus kita buka perlahan-lahan. Setelah tercabut, terlepas dari gearnya, ini dia yang sudah kita lepas rantai timing sentrik. Kita ujiannya untuk sulingan sentrik, kita setiupkan. Apabila sulingan sentrik ini yang sudah rusak, maka dia akan ditiup, akan ngowos. Apabila ditiup dia mampet, berarti tandanya masih bagus. Coba Mas tolong diperiksa dulu, ditiup guys. Nah, mampet berarti tandanya masih bagus. Jadi penekan sentrik ini bertanda masih bagus. Apabila ditiup dia akan mampet, dan apabila disedot dia akan ngowos, tandanya masih bagus guys. Jadi tidak usah kita ganti dengan yang baru, cukup hanya kita periksa lalu kita pasangkan kembali. Yang akan kita ganti saat ini sentrik berikut seset ya guys ya. Ini guys barangnya guys, kita buka dahulu. Ayo Mas, tolong Mas dibuka Mas, nantinya kita buka. Yuk guys, kita buka terlebih dahulu. Pada piringan sentriknya kita kendorkan baut 8-nya guys. Setelah kita kendorkan, kita lepaskan terlebih dahulu. Kita pastikan posisi topnya di depan guys ya. Kita lepas perlahan-lahan, lalu kita masukkan pada sentrik yang baru. Jangan lupa guys di tali guys, supaya saat pemasangan mudah ditariknya guys ya. Terlebih-lebih dari sini guys, dari depan ya. Kita masukkan dengan menggunakan kawat benrat guys, agar mudah ditariknya. Nah setelah ke depan, nah, terlihat guys ya, perlahan-lahan kita pastikan terlebih dahulu titik topnya, sehernya di atas guys ya. Kita cukup mengetahui dari sepinya ini guys. Apabila sepinya ini di posisi atas berarti sehernya berubah guys. Kita pastikan sehernya di depan atau paling atas, titik TMA ya guys ya, titik mati atas. Kita putar terlebih dahulu menggunakan tang. Kita pastikan sepinya ini berada di depan guys. Itu tanda berarti TMA-nya di atas, titik mati atas sehernya. Nah setelah posisi sudah pas, pastikan titik topnya di atas guys. Terlihat jelas ya guys ya, titik top seher pada seher di atas mengarah ke depan, tidak boleh ke atas maupun ke bawah guys. TMA ini guys. Lanjut kita pemasangan rolan sentrik guys, yang bagian tengah. Kita buka dahulu Mas, kita masukkan, kita persiapkan bautnya. Kita pastikan posisinya di tengah pada rolan sentriknya guys. Ini kita masukkan yang baru ya guys ya. Kita perlahankan, kita pastikan rolan sentrik ini pas di lubang tengah sini guys, di bagian dalam guys, agar
terpasang dengan rapi, dengan pas, dengan presisi guys. Terlihat jelas guys ya, setelah kita paskan rolan sentrik bagian tengah sudah pas tengah, lalu kita masukkan bautnya. Kita menggunakan tangan terlebih dahulu, pastikan masuk pada tengah-tengah guys. Ini harus pas saat pemasangan pada roll sentrik bagian tengah guys. Lalu diputar-putar bagian dalam. Putar-putar mas, putar-putar terus, putar-putar terus. Sudah masuk atau belum, dia terasa di tangan. Terus lalu kita kencangkan. Lanjut guys, menggunakan kunci 10T perlahan-lahan dengan menggunakan perasaan. Harus kencang. Set. Sudah terasa kencang, cukup. Karena apabila terlalu kencang dia akan terjadi dol guys. Ya, lanjut. Oke guys, kita pasangkan sentriknya pada posisinya. Kita pastikan tadi kita periksa kembali bagian TMA seri pada piston motor Revo Absolute. Ini posisi di atas guys. Dan posisi TMA yang depan bagian noken as, kita pastikan titiknya di bagian depan guys. Terlihat jelas guys, kita pastikan garis pada piringan sentrik bagian noken as ini guys, dia sejajar dengan dinding bagian luar guys. Oke guys, kita pasangkan bautnya guys. Lanjut menggunakan baut 8 piringan sentrik bagian depan. Kita pertama-tama kita pasangkan menggunakan tangan satu persatu. Lalu kita kencangkan dengan menggunakan kunci 8T. Lanjut kita kencangkan. Lanjut guys, kita pasangkan rolan bagian penekan sentrik bagian belakang. Kita ganti dengan yang baru. Kita enggak, lanjut kita terapkan pada posisinya. Kita terapkan pada posisi, kita pasangkan bos dengan baut 12 tadi. Bos ya, kita pasangkan baut bos. Berikut ring yang lebar guys, kita menggunakan tangan terlebih dahulu, pastikan rolan sentriknya dia menempatkan pada posisinya seperti ini guys. Nah, lalu kita kencangkan bautnya menggunakan perasaan saja guys. Sudah cukup kencang sudah, karena bila terlalu kencang dia akan terjadi dol. Cukup kencang. Nah, cukup. Selanjutnya kita pasang sulingan sentriknya guys. Kita pasangkan sulingan sentrik dari bawah, dorong ke atas, pull. Lalu pernya kita siapkan. Kita pasang pernya. Setelah kita tekan ke atas, kita pasangkan pernya. Nah, kita dorong menggunakan baut 14 guys. Kita tahan terlebih dahulu, lalu kita pasang. Dorong dari bawah ke atas menggunakan kunci T.
Pertama menggunakan tangan kita putar. Kita dorong, kita tahan, kita putar perlahan. Setelah masuk pada posisinya, lalu kita kencangkan menggunakan kunci. Kunci T14 atau menggunakan kunci ring pas 14 sama saja guys. Cukup menggunakan perasaan saja. Set, sudah cukup kencang. Perlahan-lahan sudah kencang, kita periksa kembali. Hasilnya pun sempurna guys. Ini guys, titik TMA di atas, rolan sentriknya pada posisinya, rolan gear pompa olinya pada posisinya. Tadi terlepas karena rantai sentriknya sudah kendor atau sudah minta ganti lengan yang baru karena bapaknya yang pemilik motor ini tidak mau diganti. Yang terjadilah seperti ini guys, loncat dan lepas dan tidak bisa berjalan lagi dan bahkan tidak bisa diengkol guys. Nah, setelah kita ganti dengan yang baru, kita periksa, kita pasang. Nah, kita pastikan lagi titik TMA nya sudah di atas pada posisi sentrik, artinya posisi piano sudah di atas klep. Nah, nanti tinggal menyetel saja guys, karena posisinya sudah kendor sekali guys. Nah, lanjut kita ke pemasangan. Pada piringan rantai starter atau gear starter, piringan gear starter pasang, lalu kita pasang magnetnya. Kita pasang pada magnetnya, pastikan sudah posisi masuk pada sepinya guys. Jangan sampai terjadi tidak masuk guys, sangat fatal guys, bahaya ya. Jadi kita harus pastikan posisi sudah masuk, lalu kita pasang ring dengan emurnya. Kita pasangkan pada emurnya. Kita menggunakan kunci 14. Kita luruskan. Oke guys, setelah kita periksa, kita pasangkan gear starternya. Kita periksa kembali, lalu kita periksa bagian depan, lalu kita tutup pada tutup bloknya perlahan-lahan agar tidak terjadi kerusakan pada perpak. Lanjut, kita pastikan pas, lalu kita pasang semua baut-bautnya. Kembali. Kita pasangkan, pastikan rata bautnya sudah terpasang semua pada baut tutup blok. Posisi motornya terguling meriang tuh guys. Menggunakan perasaan guys. Sudah kencang sudah mas. Tutupnya kita pastikan rata agar tidak terjadi kebocoran pada posisinya. Perlahan-lahan kita pasang, lalu kita
Serak. Coba dulu dari sini paling. Ini kan Kita pasangkan. Kita kencangkan menggunakan baut L. Atasnya juga. Kita pastikan kencang. Kita pasang handle gigi, kita pasang bautnya, kita kencangkan menggunakan kunci 10 ring pas. Udah cukup kencang. Gak kompleng ini, tirin. Gak kompleng, tirin. Pasang. Ya. Nah, terus. Nah. Kendorin ini. Masih 14 ring. Dari atas. Nah, tuh, obengnya. Tahu. Kencengin apa kendorin? Kendorin. Terus. Lagi. Murnya mentok. Murnya kendorin, murnya. Udah. Obengnya. Terus. Balikin lagi. Kencengin lagi. Up. Dah cukup, kencengin murnya. Yang keempat. Dah. Udah, pasang tutup busi. Dan sedang. Aje. Piringnya jangan taruh sini. Kamu kalau nggak bisa sambil tak acer kamu. Udah ngapain? Matiin TV-nya kalau nggak tonton. Apa? Di sini nggak apa-apa kan? Hah? Taruh sana aja lah. Sana aja. Klepnya bengkok. Kelas ya. Terus. Coba terus. Ini dibuka lagi ya, Tong. Ngeternya pas lagi lari tadi ya. Iya. Ya sentok gawan kok. Ya wis anteng lah. Ngono ki golek batine 100.000 dhewe to bisa.